kesehatan itu kan mencakup banyak aspek, termasuk kesehatan mental. Seseorang expert di WHO mengatakan bahwa, dan sekarang sering menjadi tagline kampanyenya mereka ya, bahwa there is no health without mental health. Jadi sebenarnya kesehatan itu ya secara fisik, iya, itu fisik, dimulai dari fisik dan mental. Tetapi memang di Indonesia regulasinya psikiater itu yang bisa memberi obat, karena kan dia dokter. ya. Psikolog nggak ada kewenangan untuk memberikan obat. Jadi kalau dibilangnya penyakit apa, sebenarnya semuanya bisa, baik psikolog, terutama psikolog klinis maupun psikolog psikiater itu bisa kita datang kalau kita ada gejala depresi dan seterusnya. Tapi cara mereka yang mengintervensinya yang beda. Kadang ke psikolog kalau sudah merasa ada sakit, iya, ada sesuatu ada gangguan. sesuatu, makanya ada stigma nih yang muncul. Kalau kita ke psikolog, kita adalah orang gila. Stigma yang muncul. Betul. Penelitian kami di HW Jiwa juga menyebutkan bahwa stigma itu menghambat orang untuk mencari bantuan. Sahabat UKI, tahukah Anda bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental? Angka ini setara dengan 15,5 juta remaja. Lalu, 1 dari 20 remaja Indonesia dalam 12 bulan terakhir mengalami gangguan mental, di mana angka ini setara dengan 2,45 juta remaja. Ini hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, yaitu survei kesehatan mental pertama yang dilakukan untuk mengukur kesehatan mental remaja dari usia 10 sampai 17 tahun yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Data ini saya peroleh, mereka melakukan survei ini pada tahun 2022. Nah, kita sekarang sudah berada di tahun 2024. Saya yakin akan ada banyak perubahan. Apakah dia menurun atau semakin besar? Nah, untuk itu pada podcast kita pagi ini saya menghadirkan seorang konselor atau praktisi kesehatan mental. Beliau juga co-founder dan sekaligus konselor dari Halo Jiwa Indonesia, sebuah yayasan yang menangani tentang kesehatan mental ya, kesehatan mental. Dan beliau ini seorang perempuan yang muda yang sudah mengajar di Fakultas Kedokteran jurusan Psikologi Universitas Hasanuddin. Kita sapa tamu kita, beliau adalah Surawasti Muhyiddin, Sarjana Psikologi, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita. Terima kasih sudah datang di sama-sama di catatan jurnal Sukriyansa. Tadi Mbak Surah sudah dengar bagaimana narasi tentang kesehatan mental 2022 dan sekarang sudah 2024, tentu ada apakah dia perkembangan atau semakin menurun. Ini akan jadi pertanyaan saya, Mbak. Itu sebenarnya gangguan mental itu apa sih, Mbak? Gangguan kesehatan mental itu apa? Iya betul. Kita perlu menjelaskan juga ya apa sih itu kesehatan mental dan apa bedanya dengan gangguan mental gitu. Karena sebetulnya kalau kita berbicara kesehatan mental itu tidak harus selalu berkaitan dengan gangguan jiwa. Jadi itu sesuatu yang berbeda gitu. Orang dengan gangguan jiwa bisa saja dia tetap bisa mencapai kesehatan mentalnya gitu. Orang dengan gangguan jiwa bisa mencapai kesehatan mental. Jadi kita definisikan dulu kesehatan mental atau mental health Mental health menurut WHO, World Health Organization, yang menjadi rujukan kesehatan gitu. Mental health itu adalah state atau kondisi di mana kita bisa mampu mengenali diri sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi stres.
stres yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian juga ternyata kesehatan mental juga tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan. Artinya itu produktif. Nah, ternyata itu arti dari kesehatan mental gitu. Jadi WHO memang sudah menggeser definisinya, yang dulu kalau kesehatan mental itu selalu tentang tidak adanya gangguan mental atau mental disorder kita sebutnya gitu, ke pengertian yang lebih positif yang tadi disebutkan itu. Jadi bisa saja orang dengan contoh gangguan mental yang common di masyarakat, misalnya depresi, kecemasan, anxiety, mood disorder. Nah, itu bukan berarti mereka tidak bisa lagi untuk mencapai state mental health. Dia bisa gitu. Psikosomatis itu bagian juga. Psikosomatis itu adalah semacam gejala yang berkaitan dengan kita ada semacam permasalahan psikologis gitu. Lalu gangguan kesehatan mental itu sendiri bagaimana? Nah, gangguan kesehatan mental sendiri itu ditegakkan berdasarkan ada yang namanya diagnostic statistical manual gitu ya dia. Jadi semacam kalau kita sebutnya DSM. Nah, dia semacam rujukan untuk bisa menegakkan bahwa seseorang itu punya gangguan jiwa tertentu ya. Nah, kalau gangguan mental kita bisa merujuk ke yang namanya perilaku-perilaku atau kondisi-kondisi yang biasanya di luar dari normalitas gitu ya, di luar dari normality. Jadi misalnya idealnya atau secara sehat gitu ya, orang itu tidak terlalu overthinking misalnya. Nah, tapi kemudian kalau orang tersebut overthinking, nah bisa saja itu menandai adanya kecemasan misalnya. Tetapi itu harus sama dengan dokter umum ya, dokter kesehatan fisik maksud saya. Nah, mereka juga itu kan mendiagnosa berdasarkan gejala-gejala sama ya symptoms. Sama dengan gangguan mental juga ada gejala-gejala ya, bukan berarti ujuk-ujuk overthinking langsung anxiety, enggak juga kan, langsung ada gejala-gejala dulu yang kita lihat. Apakah kemudian overthinking itu ada menetap misalnya selama berapa bulan, selama berapa, kemudian apakah dalam setiap hari selalu muncul. Nah, itu dipertimbangkan untuk bisa mendiagnosa seseorang gitu ya. Terus itu tadi penelitian yang dilakukan untuk remaja. Apakah gangguan kesehatan mental itu hanya memang banyak terjadi pada remaja? Itu bisa terjadi di semua fase kehidupan kita ya. Jadi bahkan anak-anak juga, sejak anak-anak barangkali bisa muncul seperti itu. Kenapa survei banyak dilakukan di remaja dan juga kasus misalnya seperti mood disorder atau gangguan kecemasan itu banyak pada remaja. Biasanya bilangnya bete ya. Gitu. Bete mungkin lebih ke kita mood swing gitu ya sehari-hari. Sebenarnya kan secara manusiawi, secara natural kita punya mood kita kadang naik turun ya. Ya, tetapi pada batas tertentu. Nah, itu tadi berdasarkan rujukan penegakan diagnosa, ada yang mungkin moodnya ke atas seneng banget, tiba-tiba ke bawah banget. Nah, itu mungkin sesuatu yang tidak jeglek ya, berarti ada yang salah. Nah, itu yang kita coba periksakan gitu ya. Nah, kenapa di remaja? Karena memang remaja itu kalau dari segi perkembangan neuropsikologis ya, otak dengan kematangan emosi memang tidak seperti orang dewasa gitu ya. Nah, jadi memang bisa lebih rentan begitu kalau faktor resikonya lebih besar kalau misalnya tidak diikuti dengan faktor-faktor protektif gitu. Makanya banyak di remaja nih surveinya begitu. Dan kalau data yang tadi saya baca 2022, bagaimana dengan perkembangan sekarang? Ya, saya juga belum secara pasti melihat hasil survei yang terbaru ya, tetapi itu dari FKMK UGM ya. Itu kayaknya juga dia bekerja sama dengan Monash University, dengan Unhas juga ada. Iya, dengan FKM-nya Unhas. FKM Unhas. Kalau kita proyeksikan bisa saja meningkat gitu. Saya pernah membaca ya bahwa common mental health disorder itu bisa saja meningkat karena faktor resikonya juga meningkat
meningkat, misalnya digital gitu ya, digital stress gitu ya, digital iya. Kemudian juga misalnya tantangan-tantangan lain ya yang dikaitkan dengan kondisi sekarang ini itu bisa saja meningkat. Tetapi saya juga belum pernah membaca ya survei terbarukan Terakhir, iya. ya. Karena memang tidak terlalu mudah untuk melakukan survei. Betul. Iya, itu yang terbaru sepertinya. Sepertinya yang Iya, terbaru ini yang ya, terbaru tahun karena belum ada project yang selanjutnya lagi. Sebenarnya apa sebenarnya yang membuat begini? Dulu itu kita hampir tidak pernah mendengar tentang isu gangguan kesehatan mental ya, Iya. atau tentang bagaimana kesehatan mental itu Iya, dipelajari. betul. Lalu zaman sekarang itu menjadi isu yang seksis, Iya. dan anak-anak itu selalu menggunakan bahasa-bahasa healing lah, iya, atau betul, refreshing dan betul, sebagainya betul. untuk menggambarkan bahwa mereka mengalami semacam gangguan Iya, kejiwaan. betul. Dulu kita hanya kenal orang dengan gangguan jiwa, gitu. ODGJ. ODGJ. Iya, Nah, ODGJ. sekarang ini kenapa bisa berkembang? Iya, ini juga sekarang selain itu isunya berkembang ya, karena memang kan kalau secara teori ya, kesehatan itu kan mencakup banyak aspek, termasuk kesehatan mental. Seseorang expert di WHO mengatakan bahwa, dan sekarang sering menjadi tagline kampanyenya mereka ya, bahwa there is no health without mental health. Jadi sebenarnya kesehatan itu ya Secara fisik, iya, itu fisik, dimulai dari fisik dan mental gitu. Jadi saling terkait. Tidak bisa kita sehat kalau hanya fisiknya saja. Memang sehat adalah mentalnya juga. Cuman karena kita barangkali khususnya di Indonesia ya, banyak dikaitkan saja dengan sesuatu yang terlihat gitu, kesehatan fisik. secara fisik. Iya, jadinya kita kurang aware atau kurang sadar dengan terhadap soul ya, mental Dengan health-nya, jiwa, mentalnya. Padahal itu saling terkait gitu. Kadang kan ada gejala fisik sebenarnya dia nggak apa-apa, tapi itu berasal dari pikirannya gitu. Itulah psikosomatis barangkali ya. pada saat Bukan diperiksa, bukan karena- tidak ada apa-apa. Iya, tapi lebih ke pikirannya nih yang sedikit Dia merasa perlu- sakit. Secara fisik dia merasa sakit, tapi ketika diperiksa dia tidak Iya, punya gejala ternyata apa. itu bagian dari psikologis. Tetapi kan juga secara psikologis kalau fisik kita terganggu, katakanlah misalnya sakit gigi atau apa, itu juga mengganggu kondisi pikiran kita. Jadi keduanya itu saling terkait. Nah, kenapa belakangan ini menurut saya ya muncul dan sangat booming di kalangan, terutama kalau menurut saya generasi Z ya, generasi YZ ya, itu barangkali memang karena mereka sudah lebih aware ya, informasi sudah lebih banyak tentang kesehatan mental, literasi semakin meningkat, dan mereka jadi membawanya ke diri mereka, jadi mereka lebih sadar, bahkan sampai barangkali meromantisasi. Contohnya kata healing itu. Ya, ini saya sebagai dosen dan juga praktisi kesehatan mental perlu meluruskan gitu, bahwa healing ini kan diasosiasikan kalau ada perasaan sakit. Jadi syarat dari healing, penyembuhan ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mesti merasakan Ada sesuatu yang sakit. Iya, sakit gitu. Jadi nggak harus ada diagnosa gangguan mental, kita pun kalau orang Sakit. orang biasa saja, maksudnya kita yang tidak didiagnosa orang depresi gitu ya, kita yang tidak didiagnosa oleh psikolog atau psikiater, tetapi kita kan juga bisa merasakan sakit ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita kecewa itu kan ada perasaan sakit, kita ditolak apa gitu. Nah, itu healing itu mensyaratkan sakit. Jadi kalau misalnya tidak ada sakit, bukan healing namanya, mungkin lebih refreshing betul. Jadi kita menyebutnya aja refreshing. Kalau healing kan harus mensyaratkan ada luka dulu, ya ada luka. Dan sebetulnya secara psikologis kita punya mekanisme untuk menyembuhkan luka itu, nggak harus kita pergi healing dalam artian refreshing ya, refreshing. Kita bisa ada mekanisme pain ada mekanisme untuk kita menyembuhkan luka itu sendiri. Dilakukan oleh orang sendiri atau kita di diri kita sendiri, misalnya dengan melakukan yang kita sebut sebagai self care. Self care itu upaya-upaya untuk merawat diri. Contohnya ya kita melakukan hal-hal yang kita senangi. Atau misalnya berjalan, sesuatu yang menjadi hobi kita itu kan tidur misalnya, itu juga bisa menjadi dalam tanda kutip mekanisme penyembuhan luka yang alamiah gitu. Tidur untuk meringankan mengistirahatkan pikiran. Ya itu juga nggak harus kita pergi keluar kemana gitu, liburan dan seterusnya. Jadi ada baiknya
mungkin arahnya ke refreshing ya. Kita menyebutnya refreshing, bukan healing. Kalau healing ada sesuatu yang harus disembuhkan. Sudah luka Iya, sudah betul. ada sesuatu yang luka Iya, dan itu yang ingin istilahnya itu disembuhkan. lukanya pain gitu ya. Ya, Luka pain. yang pain, bukan yang luka karena ini. Iya, iya. fisik. Mbak, kalau kepada remaja itu seperti apa contoh-contoh ketika orang itu mengalami gangguan kesehatan mental? Iya, gangguan mental itu kan banyak ya. Mental disorder kita sebut. Iya. Banyak di DSM sekarang yang digunakan adalah DSM 7 kalau nggak salah. Maaf, DSM 5 yang sudah direvisi. Itu mulai dari ada klasifikasinya. Tapi saya ingin menyebutkan yang common saja ya. Yang disebut sebagai common mental disorder, CMD itu. Di antaranya depresi gitu ya, kemudian kecemasan, anxiety, general anxiety, mood disorder itu termasuk yang common gitu. Kalau yang lain-lain kayak kepribadian ganda itu kan nggak common ya, saat munculnya tuh jarang sekali. Tapi yang sekarang banyak itu depresi. Bipolar itu kepribadian bipolar ganda itu enggak bipolar itu semacam mood swing. Itu naik masuk turunnya. sebagai gangguan. Itu common, iya, common mental disorder. Kalau kepribadian ganda tuh maksudnya identity apa ya? Saya nggak ingat nama, nah istilahnya, tapi kita sebutnya kepribadian ganda itu nggak common ya, nggak common. Yang bukan common sesuatu yang sering terjadi kepada kehidupan betul, remaja. Betul, tapi yang sering itu adalah depresi, kecemasan, dan juga bipolar juga yang masuk ke dalam itu. Itu kan tanda-tandanya berbeda ya. Tapi katakanlah kalau depresi misalnya, tapi sekali lagi ini bukan untuk memfasilitasi orang melakukan diagnosa diri. Nah, sebelum saya menjelaskan ke gejala-gejala ini, saya juga perlu menjelaskan bahwa peningkatan literasi kesehatan mental itu ternyata juga berdampak kepada diagnosa diri remaja. Jadi karena remaja tahu baca ya, ini membaca di sosial media, ya, ini kalau depresi tanda-tandanya begini, jangan-jangan saya juga depresi. Padahal kan belum tentu, dia harus ke profesional dong untuk bisa ditegakkan diagnosanya, ke psikolog kah atau ke psikiater gitu kan. Nah, bahayanya itu ternyata di satu sisi dia punya kesadaran yang lebih, pengetahuannya meningkat, tapi di sisi lain juga self diagnosanya tinggi. Itu kan juga berpengaruh gitu. Di antaranya misalnya kalau beberapa gejala depresi, misalnya seseorang menarik diri dari lingkungan sosial, itu salah satunya. Seseorang yang awalnya sangat senang melakukan sesuatu, tiba-tiba dia tidak senang dengan itu. Itu bisa tanda-tanda. Tapi kan itu harus menetap ya beberapa saat, beberapa lama. Harus ada ukurannya berapa lama ya, durasinya itu untuk ditegakkan. Kalau cuma satu kali kan bisa saja kita kan juga lagi malas ya, lagi malas berinteraksi, betul. Kemudian kalau anxiety misalnya, anxiety itu juga macam-macam. Mulai dari dia general ya, itu kalau general berarti sumbernya tidak secara spesifik. Karena ada istilah fobia itu juga sebenarnya masuk dalam kecemasan, tapi khusus misalnya dia fobia tempat tinggi atau fobia yang gelap. Nah, kalau general itu biasanya sifatnya tidak spesifik pemicunya gitu. Misalnya kalau kecemasan, ciri-cirinya orang selalu merasa overthinking, tidak tenang gitu. Tapi itu perlu menetap, sekali lagi ada penegakan diagnosanya. Minimal dia berapa lama Mbak dianggap dia sudah mengalami gangguan mental? 3 bulan? Karena saya nggak begitu ini di klinis ya, tapi seingat saya itu 6 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan gitu. Itu minim ya, 6 bulan. Iya, itu minim. Jadi bahkan kalau itu 2 minggu itu belum bisa langsung ditegakkan bahwa kamu depresi gitu. Jadi memang yang paling bisa menegakkan diagnosa itu adalah kalau di psikologi klinis ya, psikolog klinis dan psikiater. Psikiater itu S1-nya dia dokter, tetapi kemudian mengambil spesialisasi kejiwaan. Kalau psikolog kan S1-nya psikologi, mengambil profesi psikolog gitu. Lalu Mbak, kapan seseorang itu harus berkonsultasi dengan psikolog dan kapan dia harus berhadapan dengan psikiater? Penyakit apa? Apa yang membedakan dua hal ini? Sebenarnya secara general mereka belajar yang sama gitu ya. Orang psikiater juga tahu ini gejala depresi. Makanya kalau di rumah sakit idealnya psikolog dengan psikiater tuh bekerja sama gitu. Tetapi memang di Indonesia regulasinya psikiater itu yang bisa memberi obat karena kan dia dokter.
Gitu. Ya. Psikolog nggak ada kewenangan untuk memberikan obat gitu. Psikolog lebih kepada terapi perilakunya, bagaimana menterapi pikirannya gitu, lebih ke situ. Karena diharapkan kalau psikolog itu ada perubahan jangka panjang perilaku. Kan kalau cuma dikasih obat bisa saja efeknya cuma sebentar. Kalau obatnya udah nggak dikonsumsi bisa muncul lagi gejalanya. Nah, psikolog diharapkan di sini bagaimana supaya memang bisa lebih menetap gitu. Tapi memang ada gangguan mental yang memang butuh obat juga gitu. Makanya mereka perlu saling bekerja sama gitu. Jadi kalau dibilangnya penyakit apa, sebenarnya semuanya bisa, baik psikolog, terutama psikolog klinis maupun psikolog psikiater itu bisa kita datang kalau kita ada gejala depresi dan seterusnya. Tapi cara mereka yang mengintervensinya yang beda. Kalau dokter memang langsung kasih obat misalnya kan kalau psikiater, tapi kalau psikolog enggak, lebih ke ngomong, konsultasi gitu. Ya. Mbak Syura, gimana saya mengidentifikasi, misalnya saya punya putra remaja, untuk mengidentifikasi bahwa dia ini perlu saya bawa ke psikolog, apakah setelah ada gejala atau memang kita perlu melakukan konsultasi untuk menjaga kesehatan mental kita pada berapa periode misalnya untuk menjaga untuk kita tetap sehat secara kejiwaan. Nah, ini juga kita perlu luruskan ya ke pendengar kita bahwa kita tuh kadang ke psikolog kalau sudah merasa ada sakit, ada sesuatu ada gangguan. sesuatu, makanya ada stigma nih yang muncul. Kalau kita ke psikolog kita adalah orang gila, stigma yang muncul. Penelitian kami di Halo Jiwa juga menyebutkan bahwa stigma itu menghambat orang untuk mencari bantuan. Mencari bantuan karena orang bisa menganggap kita gila lah atau apalah ya. Padahal sebetulnya ke psikolog itu nggak harus pada saat itu terjadi. Sama dengan kesehatan kita medical check up untuk mencegah sesuatu yang lebih besar. Ke psikolog juga seperti itu. Kalau misalnya kita sudah merasa, aduh kenapa 1 minggu ini kurang tidur, tapi dari tekanan semua berkaitan dengan fisiknya normal, tapi susah banget tidur misalnya. Itu kan belum pasti bahwa ada gangguan jiwa, gangguan mental. Tapi kan tidak apa-apa kita datang berkonsultasi untuk lebih mengetahui apa langkah-langkah. Jadi sama dengan kita ke dokter fisik ya, kita juga bisa datang untuk lebih ke sifatnya preventif, pencegahan. Tidak harus selalu ketika sudah terjadi. Betul, iya. Terus sebaiknya kita memulai dari psikolog dulu atau langsung ke psikiater? Ini tergantung case-nya juga, tergantung case-nya. Ada misalnya contoh skizofrenia. Skizofrenia itu kalau bahasa awamnya kita ODGJ ya, ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Dia contohnya sering berhalusinasi, sering mendengar suara-suara. Contoh salah satu gejalanya gitu. Nah, biasanya orang-orang dengan skizofrenia itu untuk bisa menterapi dia, karena kan orang tersebut ini tidak ke kenyataan, dia mengalami halusinasi yang tidak nyata. Kadang itu berada di awang-awang ya, merasa berada di suatu. Iya, merasa melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada gitu. Jadi tidak bertemu dengan realitas. Kan susah kita kalau ngomong sama orang yang tidak bertemu dengan realitas. Jadi gejala-gejala halusinasinya perlu diturunkan dulu, itu salah satunya misalnya dengan obat. Jadi tergantung case-nya. Kadang ada yang harus diturunkan dulu dengan obat, jadinya kan ke psikiater. Nanti setelah misalnya gejala, misalnya halusinasinya menurun, barulah ngomong ke psikolognya. Tapi untuk kasus-kasus yang seperti sehari-hari kita bukan didiagnosa punya gangguan seperti skizofrenia, nah kita ke psikolog dulu gitu. Ini kalau saya lihat ya di masyarakat kita mungkin karena kalau kita ke psikiater langsung dikasih obat. Yang mana itu tradisi masyarakat kita kan, kalau ke obat dokter itu seolah-olah menyembuhkan. Betul. Jadi kayak ya udah kita ke psikiater aja, nggak usah ke psikolog. Karena kan kalau ke psikolog dia lebih ke ngomong, konsultasi. Nah itu juga kita temukan, kenapa masyarakat kita lebih trennya lebih ke psikiater dibandingkan psikolog, karena barangkali itu karena psikiater itu bisa memberikan obat. Tapi kan idealnya perlu kerjasama. Karena obat itu tidak selamanya menyembuhkan, kita konsumsi, nanti juga malah ketergantungan. Jadi memang perlu ada perubahan perilaku dan perubahan perilakunya juga. Dan itu dari psikolog bisa memberikan terapi, kayak banyak macam-macamnya terapi seperti itu. Mbak Syura, kalau orang itu
trauma. Trauma. Ya. Oh ya. Misalnya seperti yang pernah mengalami bencana alam. Betul-betul. Itu bisa mendatangkan kegangguan kesehatan ya, secara mental. Karena trauma itu sendiri kan sudah termasuk salah satu gejala atau tanda suatu gangguan. Misalnya ada yang namanya post traumatic disorder, PTSD. Ya itu biasanya orang yang mengalami bencana, betul ya, bencana misalnya waktu tsunami di Aceh itu kan beberapa mengalami PTSD. Atau misalnya orang korban perang. Nah, jadi ada semacam peristiwa. Atau dia juga yang ikut melakukan perang itu sendiri. Ya bisa juga. Saya pernah melihat orang dengan mata kosong. Karena setelah dari bencana itu dia berjalan seperti, kalau kita melihat orang hidup itu kan ada cahaya di matanya, itu dia seperti kosong saja. Itu bisa saja. Kalau kita cek bisa saja itu ya, karena kan kita kalau melihat saja belum tentu juga sih trauma. Harus ada asesmen. Karena begini, kita manusia punya kekuatan karakter ya. Sejauh apapun tekanan yang diberikan, kita punya kekuatan yang kita bisa gunakan dari untuk ya betul. Contohnya misalnya kita sebut sebagai ini ya, istilahnya resiliensi gitu. Misalnya kita punya semacam peristiwa hidup yang sangat menekan, membuat kita terjatuh dan seterusnya, tapi kita punya kekuatan karakter gitu. Tapi setiap orang itu beda-beda. Makanya mungkin ada yang berhasil melaluinya, tapi ada juga yang itulah tadi misalnya menjadi suatu traumatic event, menjadi suatu PTSD atau trauma gitu, yang tentunya itu mengganggu kondisi kesehatan mental. Tetapi bukan berarti bahwa orang itu selamanya akan tidak bisa berfungsi, tidak bisa berdaya sebagaimana adanya manusia. Dia tetap bisa ini, cuma mempunyai semacam trauma yang kadang di suatu momen mungkin bisa muncul kalau misalnya ada pemicunya. Jadi trauma itu semacam gejala ya untuk suatu gangguan disorder tertentu, mental disorder tertentu. Mbak Syura, apa yang terparah? Apakah orang bisa mati karena akibat gangguan kesehatan mental itu? Kalau mati yang sih, terburuk ya. Lebih kepada karena barangkali gini, contohnya misalnya orang dengan psikofrenia yang tiba-tiba halusinasinya muncul gitu ya. Kemudian pada saat halusinasi itu muncul, mungkin ada suara yang dia dengar, kamu harus datang ke sini. Itu kan ada tuh yang seperti itu. Tapi ternyata dia datang di suatu tempat yang katakanlah jurang atau terus jatuh. Nah itu kan bisa meninggal secara tidak langsung ya barangkali secara. Tetapi kalau sampai misalnya contohnya kayak gagal jantung itu ya saya belum pernah membaca ya, tapi lebih kepada dampak dari adanya gangguan mental itu. Jadinya bisa, apakah dia menjadi tidak aman, melupakan keamanan dirinya, jadilah dia misalnya jatuh atau apa, lebih ke situ sih. Tetapi mental mental disorder memang bukan sesuatu yang bisa langsung sembuh ya. Misalnya katakanlah begini, cancer misalnya, kanker atau misalnya ginjal itu kan bisa dioperasi dan bisa dinyatakan sembuh total. Ternyata kalau misalnya contohnya gangguan-gangguan mental tertentu itu dia tidak sembuh total. Jadi bisa saja nanti kalau pemicunya muncul atau kondisi orang tersebut lagi tidak stabil gitu ya, muncul lagi gitu. Makanya ada juga yang memang mengkonsumsi obatnya sepanjang hayat gitu ya, dengan dosis-dosis tertentu. Ini ada tipe gangguan mental yang seperti itu, tapi tidak semua gitu. Jadi tidak bisa sembuh total, ketika ada pemicunya bisa muncul. Ada nih menarik film Beautiful Mind ya. Itu kan sebenarnya dia nggak sembuh ya, dia tetap punya halusinasi itu, tetapi dia juga tetap bisa sebagai tetap profesor hidup, ya, tetap ngajar, tetap ini gitu. Di Indonesia ada, tapi saya tidak bisa menyebutkan seorang ya. Betul. Yang kebanyakan kasus-kasus bunuh diri gitu. Apa itu juga bagian dari gangguan kesehatan mental? Bunuh diri itu seperti semacam efek. Memang kebanyakan yang saya baca bunuh diri itu selalu diawali dengan mental disorder seperti depresi dan juga halusinasi ya, psikofrenia juga. Tapi banyaknya tuh yang
depresi yang kemudian berakhir ke bunuh diri. Itu gitu. juga berarti gangguan kesehatan mental ya Mbak, sampai mengambil keputusan itu berarti ya? Iya, atau tidak harus disebut sebagai gangguan, tapi memang ada semacam katakanlah tidak terganggu kesehatan mentalnya. Kalau secara klinis kita itu kan tiga orang yang sehat secara psikologi klinis ini, yang sehat, normal sehat atau normal bermasalah, dan juga memang yang didiagnosa gangguan mental. Kebanyakan kita itu normal bermasalah, artinya kita tetap bisa menjalani kehidupan sehari-hari, tapi kita juga punya semacam kesakitan atau trauma masa lalu gitu, atau memang yang betul-betul orangnya normal dalam artian tidak punya isu itu. Paling semacam stres itu kan sesuatu yang wajar sekali dalam kehidupan kita. Selalu ada. Karena bukan hidup juga kalau nggak ada tekanan, Mbak. Oke. Maksud saya itu manusiawi. Kalau tekanan itu Mbak Syura melihat sebagai apa? Kalau misalnya stres itu ada dua, distress dengan eustress. Distress ini yang berbahaya, yang bisa mengantar kepada gangguan mental yang lebih besar. Distress ini adalah stres yang berdampak negatif. Kadang ada tekanan yang datang terus menerus dan kita belum sempat menanganinya, terakumulasi menjadi stres yang berat. Kalau eustress, stres yang malah membuat positif gitu. Misalnya stres yang stres yang membuat kita bersemangat gitu. Karena tekanan kerja kita lagi produktif, karena memang banyak tekanan gitu, tekanan kerja. Banyak yang harus kita lakukan. Sepertinya waktu itu tidak pernah cukup dan kita dikejar-kejar oleh itu masih tetap wajar ya Mbak? Masih tetap stres ya. Selama kuncinya ada di kita, copingnya kita kan, cara kita mengatasi itu. Nah itu yang sempat saya bilang tadi, manusia itu dibekali kekuatan karakter. Ya, yang kadang kita nggak sadari. Contoh kecilnya adalah kebersyukuran, kemudian pemaafan, kemudian juga ada kalau secara teori ada 24 kekuatan karakter gitu. Yang itu yang membantu kita untuk coping mengatasi stres. Bagaimana menilai suatu masalah menjadi lebih positif gitu, supaya kita tidak terjatuh ke distress gitu. Mbak, jadi kalau begitu bagaimana menurut Mbak Syura kaitan kemampuan seseorang individu untuk mengatasi stresnya, mengatasi gangguan kesehatan mentalnya itu dengan keyakinan, dengan rajin misalnya dalam beribadah dan sebagainya. Apa ada hubungannya? Iya. Nah, sebetulnya kan banyak juga ya yang stigma atau semacam stigma itu kan pandangan penilaian negatif ya, yang dikaitkan dengan kesehatan orang dengan gangguan mental, bahwa misalnya kamu kurang beriman, atau misalnya kamu tidak dekat dengan Tuhan kamu kesurupan gitu ya. Nah itu di masyarakat kita tuh kita sebutlah sebagai indigenous knowledge atau indigenous belief ya, yang lokal gitu ya. Karena misalnya kalau kesurupan itu ini sedikit melenceng sedikit. Kalau di luar negeri mungkin dia bisa menyebutnya sebagai kepribadian ganda. Kan? Tapi kalau di Indonesia karena kita punya keyakinan yang berbeda, jadi itu disebut sebagai kesurupan. Iya, kesurupan. Nah, itu yang saya maksud, kita kadang punya indigenous knowledge, indigenous belief gitu ya, yang membuat kita berbeda. Nah, sama dengan hal agama ini, karena beberapa jurnal kan mengatakan kalau di Barat terapi ini nih yang efektif. Contoh yang paling common adalah terapi perilaku, CBT namanya, terapi perilaku kognitif. Jadi digeser pemikiran irasionalnya dan ke perilakunya. Tetapi kadang itu tidak serta-merta berlaku di Indonesia, dan di Indonesia malah lebih ini kalau kita pakai pendekatan yang arahnya spiritual. Kenapa itu termasuk indigenous belief? Karena kebanyakan kita adalah seseorang yang menganut keyakinan. Jadi itu bisa membantunya untuk mengatasi kesehatan, gangguan-gangguan atau tekanan dalam kehidupan sehari-harinya, itu bisa membantunya. Tetapi tidak selamanya bahwa kamu depresi kamu kurang iman, bukan itu. Tetapi kalau misalnya spiritualitas itu juga bisa membantu orang untuk
mengatasi depresi atau mengatasi ini. Itu salah satu kekuatan karakter manusia. Dan spiritualitas itu bukan tentang kamu menganut agama, bukan, tapi keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar diri manusia yang mengatur kehidupan manusia. Mengatur kehidupan manusia. Dan itu salah satu kekuatan karakter dari 24 tadi yang saya sebutkan itu. Jadi bukan tentang dia menganut agama enggak, apa gitu ya, tapi lebih ke spiritualitasnya. Itu bisa membantu untuk mengatasi. Nah, kalau kita di Indonesia karena ada term kita beragama, nah makanya tuh mungkin dikaitkan gitu. Iya. Jadi itu begitulah salah satu bentuk cara untuk sembuh ya, Mbak. Spiritualitas kita ditingkatkan. Kadang kan begini, kita merasa sudah melakukan yang terbaik gitu ya, tetapi ada aja faktor ini. Kalau kita susah menerima itu, kita akan susah bergeser. Tapi padahal kalau kita menerima bahwa ada sesuatu memang yang tidak bisa saya kontrol, nah itu bisa membuat kita lebih berdamai dengan diri. Ya kan, Mbak, sudah biasa kan orang kita sudah melakukan hal-hal yang baik. Kenapa kok cobaan nggak pernah berhenti? Iya betul. Nah itu bisa dikaitkan tuh dengan spiritualitas. Dan juga karena kita di Indonesia memang penganut agama keagamaan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita secara normal gitu ya, meskipun hidup sebagai manusia normal, kita memang membutuhkan psikolog, membutuhkan konsultasi. Iya, kalau menurut saya even kita normal atau misalnya tidak sebagai manusia, psikologi itu sesuatu yang dekat dengan kita gitu ya. Dalam artian tadi kalau kita menyadari bahwa kita punya kekuatan karakter, itu kan bisa menjadi penguat untuk kita sendiri gitu. Artinya begini, orang ke psikolog itu kadang juga kalau itu sudah di luar batasan dirinya untuk mengatasi atau ingin mencari alternatif penyelesaian yang lain. Tetapi sebelum ke sana kita pun sudah punya mekanisme penyembuhan dalam diri kita sendiri. Katakanlah juga luka fisik, kalau kita terluka kan ada semacam jaringan apa yang kemudian rusak, dan kemudian akhirnya bisa kembali lagi. Sama dengan psikologi juga kita punya mekanisme itu. Tetapi memang ada seseorang yang di luar kapasitas dirinya untuk ini dan akhirnya ke psikolog. Tapi kan kalau juga mau semacam bercerita ini itu kita juga bisa ke psikolog gitu. Dan memang sekarang ini psikolog sudah menjadi semacam kebutuhan ya di zaman sekarang ini, semakin kelihatan bahwa karena itu dibutuhkan betul sekali. Di mana ada manusia, disitulah psikologi dibutuhkan. Karena kan psikologi itu bukan cuman ada di praktik klinik ya, tapi juga dia ada di organisasi. Misalnya psikolog organisasi, bagaimana dia membuat orang bisa produktif bekerja, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang kalau istilahnya zaman sekarang tidak toksik ya. Iya betul. Bagaimana menciptakan budaya kerja yang mendukung peningkatan produktivitas dan seterusnya. Nah, kalau di sosial ada juga psikolog sosial. Misalnya kebetulan saya kan memang ranahnya atau concern utamanya waktu S2 di psikologi sosial ya. Jadi bagaimana misalnya membuat masyarakat itu bisa berdaya, bagaimana membuat menggerakkan orang-orang untuk bisa melakukan aksi dan seterusnya. Nah itu jadi ada di semua ranah selama ada manusia, bukan cuma di praktik klinik gitu ya. Mbak Sura, kalau gitu ceritakan sama kami, saya dan sahabat Uki, apa yang dilakukan oleh Halo Jiwa? Halo Jiwa ini apa? Apa kegiatannya? Iya, jadi karena dulu saya satunya psikologi, sedikit bercerita, dan memang punya concern kepada well-being ya. Well-being itu kalau di bahasa Indonesia kan kesejahteraan. Sebetulnya kalau kita secara mendalami ilmu psikologi, menurut saya ya, perenungan panjang saya sebagai mahasiswa dulu, bahwa psikologi itu sebetulnya ilmu yang ingin membuat orang itu bisa menemukan makna hidupnya gitu, kesejahteraan dirinya. Apa yang ingin kau lakukan dalam hidupmu? Seperti itu. Nah, saya merasa well-being ini sesuatu yang penting. Jadi makanya saya bercita-cita ingin bagaimana sih juga membuat orang paham itu. Nah, saya bertemulah dengan teman yang lain dari kampus lain yang juga punya concern yang sama. Akhirnya membuat Halo Jiwa. Halo Jiwa dulu awalnya komunitas. Jadi semua orang yang tertarik dengan isu kesehatan mental bisa bergabung. Itu 2016. 2016 tahun ya. Tapi kemudian sekarang
di 2023 kita setelah melalui, tentu kita belajar ya, berproses dari yang awalnya komunitas, ternyata oh ini dilirik nih isu seperti ini, jadi kita bisa memberikan pelayanan juga seperti konsultasi dengan psikolog, kemudian misalnya support group, webinar dan seterusnya. Nah akhirnya kita juga pernah ikut programnya 1000 startup digital ya dari Keminfo itu, untuk belajar sisi bisnisnya itu kan. Kalau di sisi sosial kita udah orang-orang sosial semua nih sisi bisnisnya. Nah akhirnya kita memutuskan tanpa melupakan minat awal kita yang ingin memberikan impact gitu, ini dijadiin yayasan. Jadi Halo Jiwa Indonesia itu yayasan. Kalau bahasa kerennya bisa ke arah social entrepreneur gitu. Di satu sisi kita punya misi sosial, tapi untuk membuat Halo Jiwa bertahan kita juga perlu bisnis. Betul, iya. Jadi dia yayasan yang bergerak di bidang kesehatan mental dan kesejahteraan atau well-being gitu. Program-programnya misalnya pemberi layanan kesehatan mental, contoh konseling itu, kemudian support group itu sejak COVID kita aktif memberikan konsultasi semacam konselor sebaya konseling sebaya, peer konselor dengan orang yang ingin berkonsultasi, karena dampak COVID itu kan signifikan sekali ya. Dan waktu itu meningkat pada saat mulai COVID itu Mbak ya? Iya meningkat, betul. Nah Halo Jiwa juga ini masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang apa sih itu kesehatan mental kepada anak-anak SMA atau SMP gitu. Kita juga bekerja sama dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama, karena saya pribadi percaya bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri nih untuk bisa memberikan dampak. Jadi kita mengajak organisasi-organisasi lain baik itu di Makassar maupun luar Makassar untuk sama-sama ini gitu. Jadi layanan kesehatan mental juga terutama itu sih. Kalau yang kita juga ada edukasinya. Kalau kami atau warga ingin mengakses Halo Jiwa itu bagaimana? Ya ada websitenya www.halojiwa.id, di situ ada layanannya. Tapi kalau misalnya ingin baca-baca tulisan-tulisan kita tentang terkait dengan kesehatan mental itu ada juga blognya, halojiwa.blogspot.com. Kita juga ada Instagramnya, jadi bisa cek juga di Instagram. Itu Halo Jiwa Indonesia. Halo Jiwa Indonesia, betul. Itu konsultasi bisa juga sekaligus konsultasi tatap muka ataukah dia? Sejauh ini kita masih online. Tapi kalau misalnya ada yang meminta secara tatap muka bisa di-arrange untuk yang di Makassar. Tapi sejauh ini kita online aja gitu. Kan mungkin juga online lebih cepat, kejangkauannya lebih luas ya. Iya. Lucunya ada, mungkin ini juga sesuatu yang perlu menjadi perhatian, bahwa ketika kita sejak 2020 membuka namanya ruang refleksi konseling, itu ruang refleksi sih brandnya ya, tapi isinya adalah konseling sebaya. Itu malah kita kan sebenarnya mau menyasar Indonesia Timur ya Mbak, karena kita paham kalau di Indonesia Barat itu sudah banyak yang serupa dengan Halo Jiwa. Itu banyak, tapi di Indonesia Timur ini yang kurang, masih gitu. kurang. Tapi ternyata ketika kita membuat layanan itu masih lebih banyak tuh dari barat yang datang konsultasi. Jakarta, Depok. Nah dari Makassar tuh dihitung jari yang berkonsultasi. Nah kadang kalau saya ketemu dengan yang Makassar, saya senang gitu ya, karena ada juga nih dari Makassar yang mau konsultasi. Nah mungkin kita masih perlu memasifkan ya informasi ke ini. Perlu nggak itu menimbulkan kesadaran tentang kesehatan mental? Iya perlu. Saya kira itu juga menjadi misi utamanya Halo Jiwa, memberikan edukasi tentang ini ya, karena itu tadi kembali ke filosofi dasarnya bahwa kesehatan itu kesehatan fisik, mental gitu ya. Bahkan ada tambahannya juga, kalau ini lebih filosofis lagi ya, manusia itu 3 ranah, ada spiritual, psikologis, dan fisik. Jadi kan itu sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya. Nah jadi perlu untuk memberikan pemahaman tentang masyarakat. Dan ini terutama bahwa kesehatan mental itu bukan cuma tentang kamu tidak ada gangguan jiwa gitu, tetapi juga bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari, menjaga kesehatan mentalnya tetap sehat. Iya, bagaimana kita menjalani hidup yang penuh tekanan dan seterusnya. Oke.
Saya kira terima kasih banyak Mbak Syura Iya, ini sama-sama. sudah memberikan banyak informasi dan edukasi tentang kesehatan mental dan ternyata tidak disangka ya ini sebegitu penting sekali dan Iya. Oh ya itu tadi saya mau tanya respons yang dari Makassar sendiri terhadap di Halo Jiwa gimana? Nah, ini sudah ada peningkatan ya, karena barangkali sekarang sudah lebih banyak lagi yang seperti Aware. kami ya, dan sudah banyak yang aware. Jadi sekarang sudah ada dibandingkan dulu dulu sekarang lebih meningkat nih orang yang mau berkonsultasi. Iya. Dan dari setiap tahun bertambah Mbak? Kalau kemarin kita mengecek ininya bertambah karena mungkin semakin banyak juga yang mengenal Halo Jiwa ya jadi sudah meskipun pertambahannya semacam 10 orang tapi kan itu artinya sudah gitu. berproses kelihatan orang sudah mulai aware dengan kesehatan mental ya Mbak. Iya, baiklah. Mbak Syura, saya terima kasih banyak waktunya sudah mengedukasi kami saya dan sahabat UKI untuk bagaimana menjaga kesehatan mental. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di berikut ya Mbak ya. Sip. Baik sahabat UKI, demikian tadi bincang-bincang saya dengan konselor dan co-founder Halo Jiwa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.